Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan tim edukatif Erlangga. Kali ini, tim edukatif akan mengajak kalian belajar tentang puisi rakyat. Sesuai dengan judulnya, yaitu melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa? Salah satu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan adalah puisi rakyat. Puisi rakyat dulu selalu diwariskan dari nenek moyang kepada anak, kepada cucu, dan lain-lainnya. Kita sebagai generasi perlu juga melestarikan budaya puisi rakyat itu. Seperti apakah puisi rakyat itu? Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Nah, 4 baris dalam satu bait ini disebut pantun. Dan pantun ini adalah salah satu dari puisi rakyat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Ya, kita cermati bersama pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat atau sajak adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Puisi rakyat memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga syair. Coba kita cermati salah satu contoh dari pantun. Makan bakso campur cuka, minta 1 dikasih 5. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Nah, ini disebut pantun. Bagaimana ciri-ciri pantun itu? Coba kita cermati ya. Pertama, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Coba kita hitung. Ini satu bait, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ciri yang kedua, yaitu dalam satu baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Coba kita hitung contohnya pada baris yang pertama. Makan bakso campur cuka. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 suku kata. Ciri berikutnya yaitu di dalam pantun baris pertama dan kedua disebut sambiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Ciri yang keempat adalah sajak atau rimanya AB. Yuk kita lihat ya. Makan bakso campur cuka. Nah, bunyi K kita beri simbol A.
minta 1, dikasih 5. Bunyi 5, kita beri simbol B. Orang sopan banyak yang suka karena menggunakan bunyi K sama dengan yang pertama tadi. Berarti simbolnya adalah A. Akhlak mulia memang utama. Nah, ini simbolnya B. Berarti sajaknya A, B, A, B. Itulah ciri-ciri pantun. Yang kedua adalah gurindam. Coba kita baca bersama-sama ya. Kurang pikir, kurang siasat. Kelak dirimu pasti tersesat. Jika kena penyakit kikir, sanak saudara akan menyingkir. Nah, inilah contoh gurindam. Bagaimana ciri-ciri gurindam? Yuk kita lihat. Yang pertama, satu bait terdiri dari 2 baris. Kita hitung ya, bait pertama 1, 2. Bait kedua 1, 2. Jadi masing-masing bait ada 2 baris. Ciri berikutnya, sajak atau rimanya AA. Kurang pikir, kurang siasat. Ya, bunyi sat. Kelak dirimu pasti tersesat. Bunyi sat lagi karena sama, maka rimanya sama. A, A. Bait kedua, jika kena penyakit kikir, ya, berakhiran bunyi kir, kita beri simbol A. Sanak saudara akan menyingkir, ya, bunyi kir lagi sama. Nah, sajaknya sama. Nah. Kemudian, ciri berikutnya, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Coba kita lihat. Kurang pikir, kurang siasat. Ini sebabnya, kelak dirimu pasti tersesat. Ini akibatnya. Bait kedua, jika kena penyakit kikir, ini sebabnya. Baris kedua, sanak saudara akan menyingkir. Nah, ini akibatnya. Jadi, ciri gurindam yaitu dalam satu bait itu pasti ada hubungan sebab akibat. Ciri yang terakhir, bahwa semua baris dalam gurindam itu isi. Berbeda dengan pantun tadi. Kalau pantun ada sampirannya. Kalau gurindam semuanya isi. Nah, itulah ciri-ciri gurindam. Mudah bukan? Ya, berikutnya adalah syair. Nih, syair ini berasal dari bahasa Arab syukur. Ya, ini adalah syair. Nih, saya baca ya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Nah, ini contoh syair. Bagaimanakah ciri-ciri syair? Apakah sama dengan pantun dan gurindam? Yuk kita cermati. Ternyata ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini ciri yang pertama ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini sama dengan pantun ya. Satu bait terdiri 4 baris. Kita hitung saat bait pertama. 1, 2, 3, 4. Bait kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing ada 4 baris. Ciri yang kedua, yaitu bahasanya berisi kiasan. Jadi dalam syair selalu ada yang dikiaskan. Kita lihat,
Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Makna kata kemudi, jadi kemudi di sini adalah kiasan, simbol. Artinya bahwa pemuda itu harus mampu membimbing dirinya sendiri menuju jalan yang benar. Alat perahu, nah perahu itu juga kiasan. Perahu itu artinya ya diri kita, rumah tangga kita, atau mungkin bangsa kita. Itu perahu. Berikutnya, kata perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Nah, kata bekal, kata laju itu juga kiasan. Bekal artinya adalah modal yang harus kita bawa untuk meraih masa depan. Laju itu artinya masa depan. Ya, itulah bahwa syair bahasanya berisi kiasan. Ciri berikutnya yaitu dalam satu baris terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Nah, kita hitung ya. Hai muda, arif, budiman. Kita lihat. Hai, 1. Mu, 2. Da, 3. A, 4. Rif, 5. Bu, 6. Di, 7. Man, 8. Berarti ada 8 suku kata. Ciri berikutnya bahwa semua baris berupa isi, tidak ada sampiran seperti pantun. Sajaknya a. Hai muda arif budiman, bunyi an, kita beri simbol a. Hasilkan kemudi dengan pedoman, an lagi kita beri simbol a. Alat perahumu jua kerjakan, an lagi kita beri simbol a. Itulah jalan membetuli insan, an lagi. Jadi ini sajaknya sama, a. Itulah ciri-ciri syair. Nah, anak-anak, Hamzah Fansuri adalah seorang sastrawan dan ulama sufi di abad ke-16 yang pertama kali dianggap menciptakan genre syair Melayu. Dia adalah sastrawan tersohor yang selalu dikenang. Itulah pembelajaran tentang puisi rakyat. Selamat bertemu kembali pada kesempatan lain.